Apakah Alkitab penuh dengan cerita fiksi atau mitos? Mengapa Alkitab seringkali dikatakan penuh dengan mitos? Saudara, alasan pertama adalah karena ada banyak sekali cerita tentang mukjizat-mukjizat yang ditemukan dalam Alkitab. Alasan yang kedua adalah karena kisah Alkitab, misalkan kisah Nuh, itu mirip dengan cerita mitologi Babel tentang banjir yang besar. Alasan yang ketiga adalah karena peristiwa pada zaman Yesus yang mirip dengan gambaran dewa-dewa yang didapatkan dalam mitologi Yunani. Ketiga alasan ini menjadi dasar bagi orang di luar sana untuk mengatakan bahwa Alkitab hanyalah dongeng belaka. Masalah mukjizat bukanlah semata-mata masalah gaya literatur atau penulisan, tetapi mencakup masalah-masalah penting dalam sejarah dan juga filsafat. Katakanlah mukjizat itu ditolak sebagai mitos karena para pengkritik itu berpikir bahwa mukjizat itu tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Maka masalah ini akan menjadi masalah filsafat alam dan sejarah dan bukan analisis literatur atau tulisan yang kita katakan tadi. Sebelum mukjizat dapat ditolak sebagai hal yang tidak mungkin, para pengkritik pertama-tama harus mengatakan bahwa kita hidup dalam alam semesta yang mekanistis dan yang tertutup, di mana tidak ada kemungkinan terjadinya campur tangan ilahi atau kekuatan supranatural. Di lain pihak, jika Allah yang Maha Kuasa itu ada, maka mukjizat mungkin terjadi. Dan cerita tentang mukjizat tidak dapat tanpa alasan ditolak sebagai sebuah mitos. Jika kita mengatakan bahwa mukjizat bisa terjadi, tidak berarti bahwa setiap pernyataan tentang mukjizat itu adalah logis. Mengatakan bahwa mukjizat bisa terjadi tidak sama dengan mengatakan bahwa mukjizat itu memang terjadi. Tatkala kita membahas masalah mukjizat ini, kita harus membahasnya bukan atas dasar kemungkinan belaka, melainkan juga bukti-bukti yang diberikan untuk mendukung mukjizat itu. Salah satu unsur yang menarik dari mukjizat dalam Alkitab adalah pemaparannya yang sederhana. Saudara, mari kita membandingkan, misalkan ya sebagai contoh, cerita tentang mukjizat dalam Perjanjian Baru dengan cerita mukjizat yang didapatkan dalam literatur Gnostik yang banyak beredar di kalangan jemaat di abad yang kedua. Mukjizat Gnostik itu mempertunjukkan kesan dan suasana asing dan serampangan. Mukjizat-mukjizat dalam Perjanjian Baru terjadi dalam konteks sejarah dan penebusan yang serius. Orang-orang yang menyatakan mukjizat tersebut adalah orang-orang yang memiliki integritas yang etis dan yang mendalam, serta mereka rela mati demi kejujuran mereka. Pada saat mengevaluasi pernyataan tentang mukjizat dalam Alkitab, kita perlu memahami seluruh sistem nilai dari orang-orang yang membuat pernyataan tersebut, saudara. Para penulis Alkitab dalam tradisi Judea Kristen itu melakukan penulisan dengan komitmen yang mendalam terhadap kemurnian kebenaran itu. Petrus sebagai contohnya berkata, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol daripada manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya." Saudara bisa baca di 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Hanya karena cerita-cerita paralel tentang peristiwa masa lalu yang didapatkan dalam Alkitab dan juga dalam literatur mitologi kuno, tidak berarti kita dibenarkan menuduh para penulis Alkitab atas dasar kesalahan berdasarkan kesamaan cerita di antara keduanya. Misalkan saudara, jika kita mengasumsikan bahwa ada bencana alam banjir di zaman kuno, seharusnya tidaklah mengherankan jika peristiwa tersebut juga diceritakan dalam penulisan orang-orang kuno lainnya, bukan? Orang Kristen menerima studi perbandingan yang rinci antara peristiwa yang dicatat dalam Alkitab tentang banjir
dengan cerita yang didapatkan dari cerita epik Gilgamesh. Tampak jelas bahwa cerita Alkitab tersebut sudah mengalami demitologi. Tuduhan bahwa Perjanjian Baru menyatakan pribadi Kristus penuh dengan mitos seringkali disimpulkan dari persamaannya dengan dewa-dewa yang mati dan bangkit dalam mitologi Yunani. Seperti yang didapatkan dalam Metamorfosis, sebuah buku tulisan daripada Bapak Ovid. Namun saudara, dalam penyelidikan komparatif perbandingan mengenai setiap objek atau peristiwa yang dianalisis, metode ilmiah menuntut agar kita memperhatikan bukan hanya kemiripan melainkan perbedaannya. Makhluk-makhluk mitos yang setengah manusia dan setengah binatang sebagai contohnya jelas tidak tertulis dan terdapat dalam kitab suci. Cerita-cerita yang ganjil mengenai penciptaan alam semesta juga jelas tidak ada. Dunia sebagai contohnya tidak ada dalam satu bacaan pun dalam kitab suci digambarkan sebagai anggota tubuh para dewa itu. Demikian pula kita tidak menemukan gagasan tentang dunia yang terbentuk sebagai hasil perbuatan seksual antara para dewa yang ada. Walaupun Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, ia tidak muncul begitu saja dari kepala Zeus, bukan? Inti dan perbedaan antara mitologi Yunani dengan literatur Alkitab atau tulisan Alkitab adalah pandangan yang sangat berbeda mengenai arti sejarah itu. Pada orang Yunani tidak ada usaha yang terus terang untuk memasukkan mitos atau mitologi itu dalam kerangka sejarah mereka. Sesungguhnya dewa-dewa yang berinkarnasi dalam ruang dan waktu benar-benar dipandang rendah dalam pemikiran orang-orang Yunani. Di lain pihak, hal-hal yang bersifat non-historis atau anti-historis, anti-sejarah itu direndahkan sebagai kepalsuan oleh orang-orang Ibrani saat itu. Pandangan sejarah yang sangat bertentangan ini penting untuk memahami antitesis daripada Yahudi dan juga Yunani sehubungan dengan masalah mitos. Saudara, maka pertanyaannya bagi kita, apakah Anda memahami apa yang menjadi perbedaan daripada Alkitab dan juga cerita mitos lainnya?